Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Firman Mukti, NIM 2100018424 akan mempresentasikan hasil proyek saya dari analisis perancangan perangkat lunak dengan tema tiket reservation. Pertama, deskripsi dari sistem. Perancangan sistem aplikasi pemesanan tiket online adalah proses perancangan yang mengembangkan sebuah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket secara online melalui perangkat komputer atau seluler. Sistem ini dirancang untuk kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam proses pemesanan tiket dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mendapatkan tiket untuk bepergian seperti tiket pesawat, kereta, kapal, bus, bahkan hotel sekalipun. Berikut adalah beberapa komponen utama yang terdapat dalam perancangan sistem aplikasi penawaran, yaitu ada user interface, manajemen acara, pencarian, filteran, pemesanan tiket, pembayaran, dan konfirmasi tiket. Kemudian analisis proses bisnis. Di sini terdapat BPMN proses bisnis saat ini, yaitu pada proses bisnis kita dapat mendefinisikan sebagai kelompok keputusan yang logis. Di sini bisa kita lihat seperti diagram di atas, terdapat diagram BPMN saat ini. Pada sistem itu dapat menjadikan layanan tabel user, kita memilih tujuan, masukkan data penumpang. Kemudian kembali ke atas, tabel sistem terdapat simpan data ke transaksi, kemudian membuat jumlah tiket yang akan dibeli, kemudian tabel user akan melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi. Setelah data dikonfirmasi pembayaran disimpan pada sistem akan membuat tiket dan kode booking. Kemudian user akan menerima tiket dan kode booking. Kemudian ada BPMN proses bisnis yang diharapkan. Nah, di sini terdapat tabel user, operator, dan sistem. Pertama dimulai dari sistem menjadikan layanan ke pembelian tiket, operator menginputkan schedule keberangkatan, lalu mengirimkan schedule keberangkatan ke sistem, dan sistem mengonfirmasi data keberangkatan tiap operator, kemudian membuat tampilan data keberangkatan operator. Kemudian user memilih tujuan, hari keberangkatan, kursi, kelas yang tersedia oleh operator, kemudian mengkonfirmasi ketersediaannya tersebut, kemudian sistem mengirim data ketersediaan kepada user, dan user akan mengisi data penumpang dan lanjut ke pembayaran. Kemudian sistem mengonfirmasi pembayaran lalu mengirimkan data penumpang ke operator, dan operator akan membuat kode booking dan tiket, dan sistem akan membantu mengonfirmasi tiket dengan data penumpang. Kemudian membuat dokumen SRS. Dari spesifikasi kebutuhan, itu ada kebutuhan fungsional, yaitu pendaftaran pengguna, pencarian tiket, pembayaran tiket, penerbitan tiket, dan juga ada kebutuhan fungsional, yaitu keamanan, kinerja, skalabilitas, keandalan. Kemudian di sini juga ada kebutuhan lingkungan seperti sistem operasi, database, dan jaringan. Kemudian pembuatan use case. Use case diagram di sini terutama dari sistem pemesanan tiket transportasi adalah pemesanan tiket yang melibatkan beberapa aksi atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh user seperti melakukan login, mengisi data penumpang, memilih transportasi, memilih tanggal, waktu, kelas, dan jumlah tiket. Kemudian melakukan pembayaran, operator dapat melakukan aksi seperti menambah, mengubah, menghapus jadwal transportasi, dan melihat pemesanan serta mengupdate data tentang keberangkatan. Sedangkan admin dapat mengonfirmasi data, membuat pembayaran, dan membuat tiket dan kode booking. Kemudian skenario analisis use case. Dari skenario di sini pertama pelanggan memilih tiket yang ingin dipesan dan memberikan data penumpang. Kedua menerima data penumpang. Ketiga memproses permintaan. Keempat menginputkan total. Kelima pelanggan bisa melakukan pembayaran. Keenam mengecek status pembayaran. 7 memberikan status tiket. 8 memberikan tiket yang telah dipesan. Kemudian analisis dari use case-nya ada pertama user login.
Aktornya yaitu user, deskripsinya melakukan login, preconditionnya user belum login. Normal use case-nya user membuka web pemesanan tiket online, memasukkan email, password, login, sistem memeriksa kebenaran email dan password, dan menampilkan halaman utama. Post condition-nya untuk kalau user berhasil login dan dapat mengakses fitur-fitur pada web pemesanan tiket online. Alternatif course, jika email dan password yang dimasukkan salah, maka sistem akan memberikan pesan salah dan meminta user akan memasukkan email dan password yang benar. Kemudian ada use case membuat jadwal oleh aktor operator dan di sini tentang membuat jadwal untuk user. Precondition-nya operator telah mendapatkan jadwal keberangkatan tiap transportasi. Normal course-nya operator membuka halaman jadwal pada web pemesanan tiket online, memilih transportasi yang akan dijadwalkan, memasukkan jadwal keberangkatan dan kedatangan, serta sistem menyimpan jadwal transportasi pada database. Post connection-nya jadwal transportasi tersedia pada web pemesanan tiket online dan dapat dipilih oleh user dengan mudah. Alternate course-nya 4A. Jika sistem tidak dapat menyimpan jadwal transportasi pada database karena masalah teknis, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta operator untuk mencoba lagi. Kemudian ada memilih transportasi, faktornya user yang memilih rencana keberangkatan. Precondition-nya user tadi telah login. Normal course-nya user membuka halaman pilihan transportasi pada web pemesanan tiket, 2 memilih transportasi yang akan digunakan, 3 memilih tanggal keberangkatan, kelas, jumlah tiket yang ingin dipesan. 4 sistem memeriksa ketersediaan kursi dan harga tiket, 5 sistem menampilkan harga total tiket dan mengarahkan ke halaman pembayaran. Post condition user mendapatkan tiket yang sesuai dan dapat melakukan pembayaran. Alternatif course-nya nomor 4 dari normal course-nya. Jika kursi pada transportasi yang dipilih sudah habis, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta user untuk memilih transportasi lain. Juga jika jumlah tiket yang diminta user melebihi jumlah tiket yang tersedia, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan untuk meminta user mengurangi jumlah tiket. Kemudian ada use case juga untuk pembayaran oleh aktor dan mendapatkan tiket dan kode booking. Precondition-nya admin telah login. Normal course-nya admin membuka halaman pembayaran pada web pemesanan tiket online. 2. Admin memeriksa jumlah pembayaran dan memilih metode pembayaran yang tersedia. 3. Sistem memproses pembayaran dan mengirim notifikasi ke admin. 4. Admin mengirim tiket dan kode booking ke user dengan email atau SMS. Post condition-nya user telah mendapatkan tiket dan kode booking yang diminta. Alternate course-nya nomor 2, yaitu jika jumlah pembayaran tidak sesuai, maka admin akan menghubungi user untuk segera melakukan pembayaran yang sesuai agar bisa diproses. Kemudian di sini ada diagram activity, yaitu di sini dapat dilihat user melakukan login dengan memasukkan data diri dan apabila salah, maka sistem tidak akan berhasil dan meminta user untuk melakukan login kembali yang benar. Kemudian user memilih transportasi, tanggal, waktu, kelas yang telah diinput oleh operator. Kemudian admin akan mengkonfirmasi apabila ada dari transportasi, tanggal, waktu, atau kelas yang tidak sesuai atau tidak tersedia, maka admin akan memberitahu user bahwa pilihan tidak tersedia dan menyuruh user untuk memilih pilihan lain. Kemudian setelah berhasil, maka admin akan membuat pembayaran untuk user agar mereka bisa segera memesan dan memiliki tiket serta kode booking yang diinginkan. Kemudian user melakukan pembayaran dan apabila pembayaran tidak sesuai, maka user akan diminta untuk melakukan pembayaran
ulang yang sesuai. Kemudian setelah pembayaran sesuai, maka admin akan langsung membuat tiket dan kode booking yang sesuai dengan pemesanan user tadi dan akan langsung dikirim ke user lewat email atau SMS. Kemudian ada rancangan UI. Di sini pertama ada halaman login berupa rancangan login dengan tampilan selamat datang di depan logo dan logo. User bisa melakukan login dengan memasukkan email atau nomor telepon. Untuk memverifikasi atau menggunakan akun Google atau Facebook yang telah berhasil membuat akun. Dan kemudian apabila setelah buat akun, diminta untuk memasukkan nick, nama, dan tanggal lahir. Kemudian apabila berhasil atau benar, maka user akan diarahkan ke dashboard untuk memilih menu-menu. Setelah berhasil login, maka akan tersedia seperti menu pesawat, kereta, bus, dan kapal. Di halaman home terdapat pula iklan pencarian untuk pencarian kendaraan yang dicari. Di pojok kanan atas juga terdapat lonceng untuk menuju ke menu lain seperti pengaturan dan lain-lain. Di bagian bawah juga terdapat menu yaitu home untuk memilih menu-menu, tiket untuk melihat tiket, akun untuk melihat detail akun dan edit akun. Kemudian setelah misal tadi kita memilih pesawat, maka akan tampil seperti berikut. Dan user apabila memilih menu pesawat tadi akan menampilkan halaman seperti berikut. Di antaranya yaitu bisa memilih bandara asal atau tujuan dan bisa di-swap dengan logo di sebelah kanan ya. Kemudian tanggal dengan kalender agar memudahkan user dalam memilih tanggal yang sesuai. Kemudian ada kelas dengan arrow ke bawah untuk menampilkan kelas-kelas yang tersedia. Kemudian jumlah dan cari. Kemudian apabila setelah dicari dan menemukan, maka akan menampilkan beberapa pesawat yang bisa untuk dibeli dengan menampilkan merek, jam keberangkatan dan sampai, kemudian keterangan dan harga. Kemudian apabila kita klik salah satu jadwal tiket itu, maka akan menuju ke detail detail tiket yang menampilkan jam, terus fasilitas yang akan didapat dan yang tidak akan didapat, serta harga dan pajak serta total. Kemudian di pembayaran akan apabila setelah dipesan maka akan langsung ke pembayaran. Di pembayaran user diminta untuk menginputkan detail biodata pemesan dan penumpang berupa nama, nomor telepon, email, dan untuk penumpang nick dan nama saja. Kemudian setelah pesan, maka user akan diarahkan ke pembayaran. Pembayaran yang tersedia yaitu dengan virtual account, e-wallet, gerai retail, atau bisa juga dengan memasukkan kode promo untuk apabila tersedia. Kemudian setelah dibayar dan berhasil, maka user bisa untuk lanjut ke menu tiket di bawah. Kemudian maka akan muncul tiket-tiket yang sudah dipesan. Seperti di sini, yaitu Lion hari Kamis, tanggal 29 Juni. Di sini kode bookingnya yaitu terdapat kode booking dan apabila kita
pilih etiket, maka akan menampilkan detailnya. Penumpang 1 dan penumpang 2 serta pesawatnya. Kemudian kelas diagram dan relasinya. Pertama, kelas diagram merepresentasikan user dengan atribut nick, nama pelanggan, nomor telepon, email pelanggan. Metode yang disediakan adalah buat data dan untuk membuat data user. Kelas pelanggan memiliki relasi dengan pemesanan tiket, yaitu pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket. Hubungan ini bisa berupa asosiasi atau agregasi tergantung kondisinya. Kedua, kelas pemesanan tiket. Di pemesanan tiket merepresentasikan pemesanan tiket dengan atribut ID pesan, tanggal, status, metode. Yang disediakan adalah buat pesan, bayar pesan, dan batalkan pesan. Pemesanan tiket juga memiliki relasi dengan tiket dan dengan pelanggan. Dengan tiket, hubungan ini berupa asosiasi atau komposisi. Dan dengan pembayaran, dengan tiket juga memiliki asosiasi, hubungan berupa asosiasi. Kemudian tiket dengan ID tiket jenis transportasi itu juga memiliki hubungan dengan jenis transportasi dengan jenis hubungan asosiasi. Kemudian terakhir, kelas diagram pelanggan dengan nick, nama pelanggan, nomor telepon, email, dengan metode buat data. Pembayaran dengan ID pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran. Kemudian ada sequence diagram. User melakukan login ke sistem. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Dan apabila gagal, akan meminta untuk login ulang. Kemudian ada untuk pilih tujuan, user memilih tujuan dan tanggal ke sistem mencari ketersediaan tiket ke provider mengirimkan ketersediaan tiket ke sistem, dan sistem menampilkan data tiket yang tersedia. Kemudian pembayaran, user memilih tiket yang tersedia ke sistem meminta biodata penumpang ke user mengisi biodata penumpang ke sistem mengirim biodata penumpang ke provider membuat pembayaran ke sistem menampilkan pembayaran ke user melakukan pembayaran ke sistem verifikasi ke admin. Apabila berhasil, maka akan menampilkan status pembayaran, dan apabila gagal, maka akan melakukan pembayaran ulang. Kemudian admin meminta provider untuk membuat tiket, dan provider membuat tiket dan dikirimkan ke email atau ke user lewat email atau SMS. Kemudian ada software costing, yaitu untuk menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Di sini mengisi use case yang kita buat pada pertemuan 4, use case yang sebelumnya. Kemudian sebelahnya mengisi sesuai dengan melihat dari sequence diagram yang dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi dengan memasukkan nilai dari berdasarkan software yang dibuat, beratnya, kemudian tingkat kemahiran tim serta hasilnya. Di sini dapat dilihat TCF yang didapat adalah 0,89, UF yang didapat 1,745, UCP yang didapat juga 60, AW yang didapat 9, UCP yang didapat 118. Jadi horsepower yang didapat dari keseluruhan adalah 590. Dan apabila kita di sini bekerja selama 8 jam sehari, maka dibutuhkan
Force effort yaitu 73,75 hari. Dan untuk menghitung upah, apabila per use case diberi upah 50, maka akan didapat 2.950.000. Kemudian ada pengukuran analisis kualitas perancangan. Di sini responden diminta untuk melakukan uji coba dan responden dan S yaitu sukses, P kemudian F artinya valid. Di sini dapat dihitung sukses rate dengan 39 yaitu total sukses, kemudian 9 itu dari P-nya, kemudian 0,5 dikali 0,5 kemudian dibagi 10. Yaitu totalnya adalah 43,5% atau 44%. Kemudian time on task-nya di sini dapat dilihat task pertama sampai 10 dan responden 1 sampai 5. Maksimal, minimal, dan rata-rata per task-nya. Kemudian di sini ada usability score dengan di sini dapat dilihat totalnya adalah 47,5 dari semua responden dan pertanyaannya. Kemudian ada daftar file yang saya inputkan ke GitLab, yaitu dari tugas-tugas pertama sampai sekarang. Kemudian terima kasih.